Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah desa terpencil, terdapat sebuah warung yang selalu ramai pengunjung. Bahkan saat warung lain mulai sepi, warung ini dimiliki oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Sumi. Setiap hari, warungnya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin makan atau sekedar minum kopi. Anehnya, tak peduli seberapa besar porsi makanan yang disajikan, warung Bu Sumi tetap menjual dengan harga murah, dan dagangannya tak pernah habis sebelum maghrib. Warga desa sering bertanya-tanya, apa rahasia di balik kesuksesan warung Bu Sumi? Banyak yang mencoba membuka warung serupa, namun tak ada yang bisa menyaingi keramaian warung tersebut. Bisik-bisik tetangga, kemungkinan pesugihan pun mulai terdengar. Beberapa orang mulai curiga, terutama setelah beberapa kejadian aneh terjadi di sekitar warung. Salah satu kejadian yang paling menghebohkan adalah ketika seorang pemuda desa yang penasaran mencoba mengintip ke dalam warung. Pada malam hari, dia mengaku melihat Bu Sumi berbicara sendirian sambil menyiapkan makanan di dapur. Namun, saat diperhatikan lebih seksama, ternyata ada sosok bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, memperhatikan Bu Sumi dengan tatapan kosong. Sosok itu tidak bergerak, namun aura gelapnya membuat bulu kuduk pemuda itu meremang. Cerita semakin berkembang ketika beberapa warga mulai merasa aneh setelah makan di warung Bu Sumi. Mereka mengatakan merasa lemas dan pusing setelah makan di sana. Seolah-olah ada energi yang terserap dari tubuh mereka. Semakin banyak orang yang percaya bahwa Bu Sumi telah membuat perjanjian dengan makhluk gaib untuk melancarkan usahanya. Desas-desus makin kuat ketika seorang dukun kampung yang dikenal saktinya menyatakan bahwa dia mencium aroma pesugihan dari warung Bu Sumi. Menurutnya, pesugihan yang dipakai Bu Sumi adalah pesugihan tuyul atau jin, makhluk gaib yang diberi makan sesajen dan disuruh mencari kekayaan untuk pemiliknya. Sebagai gantinya, pemilik harus memberi persembahan tertentu yang kadang berupa nyawa manusia atau energi kehidupan dari para pelanggan. Meski begitu, Bu Sumi selalu menampik semua tuduhan tersebut. Ia beralasan bahwa warungnya ramai karena masakannya yang enak dan murah, serta pelayanan yang ramah. Namun, sebagian warga tetap yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang merasa takut, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi makan di sana. Meski warung itu tetap saja ramai, hingga kini kebenaran di balik warung Bu Sumi masih menjadi misteri. Apakah benar Bu Sumi menggunakan pesugihan? Ataukah hanya kebetulan belaka bahwa warung selalu ramai? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, cerita tentang warung memakai pesugihan ini telah menjadi legenda yang selalu dibicarakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kekayaan yang didapat dengan cara tidak halal selalu memiliki harga yang harus dibayar. Sebuah jenis pesugihan yang memanfaatkan makhluk halus untuk membantu kesuksesan bisnis. Dukun itu mengklaim bahwa Bu Sumi mungkin telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mendapatkan kekuatan gaib tersebut. Dan sebagai gantinya, makhluk halus itu membantu menarik pelanggan ke warungnya. Mendengar klaim dukun tersebut, beberapa warga merasa khawatir dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mengumpulkan bukti dan mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul Bu Sumi dan warungnya. Sementara itu, Bu Sumi tetap tenang dan terus menjalankan bisnisnya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi. Suatu malam, sekelompok warga memberanikan diri untuk melakukan ritual pembersihan di sekitar warung. Mereka berusaha untuk mengusir energi negatif yang mereka yakini berasal dari pesugihan. Namun, saat mereka melakukan ritual tersebut, mereka mengalami hal-hal aneh.
Beberapa dari mereka sentuhan dingin yang tiba-tiba, sementara yang lain melihat cahaya aneh di sekitar warung. Keesokan harinya, suasana warung Bu Sumi tampak sedikit berubah, walaupun tetap ramai. Ada ketegangan yang terasa di udara. Beberapa pelanggan mulai merasakan ketidaknyamanan setelah makan di sana. Beberapa orang yang selama ini loyal terhadap warung Bu Sumi mulai berpindah ke warung-warung lain. Dalam waktu yang singkat, warung Bu Sumi kehilangan sebagian besar pelanggan. Bu Sumi sendiri tampak semakin cemas dan tampak lelah. Masyarakat desa mulai berspekulasi bahwa pesugihan yang digunakan Bu Sumi mungkin telah memakan korban dan membuatnya tidak lagi mendapatkan keberuntungan yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya, Bu Sumi menghilang dari desa secara misterius. Warungnya pun ditinggal dan akhirnya tertutup. Beberapa orang yang penasaran mencoba untuk memasuki warung tersebut setelah ditinggal. Namun, mereka hanya menemukan ruangan kosong dan debu yang menumpuk. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Setelah Bu Sumi menghilang dan warungnya ditutup, desa mulai merasakan perubahan. Kehilangan warung yang selama ini menjadi pusat kegiatan sosial membuat suasana desa menjadi sepi. Meskipun beberapa warung baru muncul, tidak ada yang bisa menggantikan kegembiraan dan keakraban yang dulu di warung tersebut. Beberapa bulan setelah kepergian Bu Sumi, cerita tentang warungnya mulai menjadi urban legend di kalangan penduduk desa dan pengunjung luar. Mereka menggambarkan warung tersebut sebagai tempat yang dihantui oleh energi jahat. Dan banyak yang memperingatkan orang-orang untuk tidak mendekati lokasi tersebut pada malam hari. Namun, ada juga yang penasaran dan berusaha menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. Seorang jurnalis muda yang tertarik dengan kisah mistis dan keanehan memutuskan untuk melakukan investasi. Dia mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, penduduk desa, dukun, dan bahkan mereka yang pernah bekerja di warung tersebut. Dari hasil investigasinya, jurnalis tersebut menemukan bahwa Bu Sumi dulu adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Dia telah kehilangan suaminya beberapa tahun sebelum dan merasa tertekan secara finansial. Keputusannya untuk mencari pesugihan mungkin lahir dari rasa putus asa dan keinginan untuk mengubah nasibnya dengan cara apapun. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa dia memang pernah menghubungi dukun dan melakukan ritual untuk mendapatkan bantuan makhluk halus. Jurnalis itu juga menemukan bahwa ada beberapa saksi yang mengaku melihat Bu Sumi melakukan ritual-ritual aneh dan memasukkan benda-benda yang tak biasa ke dalam makanan yang disajikannya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan bukti konkret mengenai makhluk halus atau energi jahat yang benar-benar mengganggu tempat tersebut. Seiringan waktu, cerita tentang Bu Sumi dan warungnya tetap menjadi bahan berbicara di kalangan masyarakat. Beberapa orang menganggap kisah ini sebagai peringatan tentang bahaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak etis. Di sisi lain, ada yang melihat sebagian cerita fiksi atau yang mitos menambah warna-warni kehidupan desa yang damai. Warung Bu Sumi akhirnya menjadi situs yang dilupakan, ditutupi oleh tanaman debu. Namun, kisahnya harus terus berlanjut sebagai pengingat akan